Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah melihat video ini. Pada video ini nanti kita akan belajar untuk klasifikasi dengan algoritma naive Bayes. Oke, teman-teman tahu bahwasanya algoritma naive Bayes ini adalah salah satu algoritma untuk melakukan klasifikasi yang berakar pada teorema Bayes. Metode pengklasifikasian dengan menggunakan metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris, siapa yo? Ya, Thomas Bayes, ya, sesuai dengan namanya. Dimana pada algoritma ini pertama kali dicoba untuk memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya. Makanya itu teman-teman, bahwasanya algoritma Bayes ini kita sebut sebagai salah satu metode yang bersifat supervised learning. Jadi harus ada data latihnya sesuai dengan data yang saya tampilkan saat ini, yaitu saya beri nama dengan learning data, jadi data pelatihannya seperti itu. Nah, ciri utama dari naive Bayes classifier ini adalah dimana asumsi yang sangat kuat disebut dengan naif gitu ya. Jadi naif banget sih gitu. Makanya namanya naif gitu ya. Akan di sini akan independensi dari masing-masing kondisi atau kejadian. Nah, ini yang mengakibatkan kekurangan atau minusnya dari algoritma naive Bayes, teman-teman. Jadi karena di setiap atribut itu dia bersifat independen. Seperti itu ya, karena dari asumsinya dia sangat naif, teman-teman. Jadi di sini atributnya naif banget gitu. Sehingga di sini algoritmanya disebut dengan naive Bayes. Oke, pada tahun 2008 ini menurut Olson ini juga menjelaskan naive Bayes ini dimana untuk setiap kelas itu adalah sebuah keputusan, teman-teman, ya, dimana kita akan menghitung probabilitas dengan syarat bahwa kelas keputusan adalah benar. Jadi namanya nanti kita akan membandingkan data faktual gitu ya, data faktual, data yang benar, terus kemudian data prediksi, data hasil klasifikasi gitu, nanti kita akan bedakan. Sehingga ketika kita sudah melakukan klasifikasi, nanti yang kita bicarakan adalah hasil dari klasifikasinya itu sudah benar apa belum, sehingga kita menjelaskan adalah akurasinya berapa, error rate-nya berapa, seperti itu ya, nanti dari hasil penelitian di sini. Oke, jadi naive Bayes ini selama digunakan untuk melakukan klasifikasi di berbagai macam penelitian itu menyebutkan bahwasanya algoritma ini bekerja sangat baik. Teman-teman mungkin bisa cari sendiri ya, macam-macam artikel atau macam-macam karya ilmiah dari teman-teman kita, bahwasanya dari dulu sampai sekarang naive Bayes performanya masih tetap bagus gitu ya kalau digunakan untuk klasifikasi sebuah data. Terus kelebihannya dari naive Bayes ini juga bahwasanya nanti kita bisa dari berbagai data, maksudnya itu nanti kita bisa melakukan klasifikasi baik untuk dokumen teks itu bisa ya, terus kita bisa melakukan klasifikasi untuk data kuantitatif maupun kualitatif, teman-teman. Yang saya tampilkan di sini ini salah satu contoh data kualitatif. Jadi ada kualitasnya nggih, jadi ada cerah, berawan tinggi, atau mungkin baik, bagus, jelek, kurang bagus. Nah seperti itu. Kalau untuk data kuantitatif itu nanti teman-teman data setnya itu berupa numerik. Nah kalau numerik nanti ada pengolahan datanya lagi ya, jadi datanya harus diolah lagi, mencari nilai mean-nya ya, nilai rata-ratanya, terus standar deviasinya dan seterusnya. Itu nanti ketika teman-teman data setnya berupa data kuantitatif atau berupa bertipe numerik seperti itu. Nah ini sebenarnya untuk data mining ya, untuk data mining ini sebenarnya kalau kita mau belajar mengklasifikasian itu memang datanya data latih wajib ya dia, karena konsepnya adalah belajar dari masa lalu, jadi harus ada data latihnya atau learning data setnya itu harus ada. Ini kelebihannya naive Bayes ini adalah salah satunya adalah kalaupun tidak banyak gitu ya, dia masih pintar gitu, dia masih bisa kita gunakan. Tapi kalau menurut saya semakin banyak data latih atau learning set yang teman-teman nanti sajikan atau siapkan, itu nanti hasil akurasi yang didapatkan untuk klasifikasinya akan lebih bagus lagi gitu ya. Terus kelebihan lainnya juga mudah dipahami, seperti nanti kita akan mencoba menghitung secara cepat gitu ya, kita menghitung cepat dari
perhitungan di rumus-rumus algoritma Naive Bayes ini. Terus mudah dibuatnya juga ya. Terus kemudian apa lagi ya, bisa digunakan untuk klasifikasi masalah biner atau multiclass? Nggak bisa, pasti bisa gitu ya. Oke, kekurangannya salah satunya tadi ya, dia bersifat independensi tadi. Terus kemudian ada satu nih teman-teman, mungkin teman-teman sudah pernah juga tracing algoritma Naive Bayes ini, karena dia mainnya kan probabilitas ya. Jadi kalau ada salah satu saja yang dia tidak temukan gitu ya, pada nilai probabilitasnya pasti akan ketemu nilai kondisional probabilitasnya 0. Pernah nggak teman-teman menghitung kayak gitu? Nah itu ya kelemahannya. Ketika kita sudah tidak menemukan nilai probabilitasnya, maka dia nanti begitu kita masukkan ke rumus klasifikasinya, dia akan nilainya 0 teman-teman untuk kondisionalnya itu ya. Itu salah satu kekurangannya juga. Oke, mungkin itu dulu ya pengantar untuk algoritma Naive Bayes. Untuk bisa lebih secara teoritis atau apa, teman-teman bisa lebih banyak membaca lagi tentang algoritma ini. Membaca teman-teman juga mencoba gitu ya, jadi nanti supaya konsepnya matang, terus percobaannya itu juga bisa seperti itu ya. Rumus untuk Naive Bayes adalah seperti ini. Jadi di sini kita bermain probabilitas ya, langsung saja kita coba untuk kasus bermain bola tenis ya, bermain tenis di sini ya. Siapa sih yang nggak kenal dengan dataset ini ya? Dataset ini sering digunakan untuk belajar teman-teman ketika belajar di data mining. Oke, di sini ada 14 record data dan juga ada 4 atribut ya, ada 4 atribut, atau di sini saya kategori gitu ya. Dan setiap atribut ini memiliki subset masing-masing. Jadi ada cuaca itu punya subset cerah, berawan, terus kemudian ada hujan ya. Terus suhu ada panas, ada sejuk, ada dingin, kelembaban ada tinggi sama normal, berangin adalah ada salah dan benar seperti itu. Oke, pertama yang perlu teman-teman lakukan untuk menghitung algoritma ini yaitu menentukan probabilitas kelas ya. Jadi di sini teman-teman akan menghitung probabilitas setiap masing-masing kelas yang ada. Di sini kasusnya ada 2 kelas, yaitu kelas tidak dan kelas ya. Untuk kelas iya bermain tenis itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 10 dibagi dengan jumlah total datanya ya, 14, sehingga nilainya adalah 0,71. Terus kemudian yang kelas tidak ini berjumlah 4, terus dibagi dengan jumlah keseluruhan dari data ya, yaitu 0,29. Setelah teman-teman temukan nilai probabilitas setiap masing-masing kelas, selanjutnya adalah menentukan probabilitas kategori atau kita sebut sebagai atribut ya, cuaca. Dia punya 3 subset, cerah, berawan, hujan. Maka di sini teman-teman menghitung probabilitas. Ini saya kategorikan, menghitungnya pakai kategori iya dan tidak berdasarkan kelasnya ya, kategori iya dan tidak ya. Nah, di sini untuk iya, jadi nanti kita hitung yang iya saja ya. Jika cuacanya cerah, kondisinya keputusannya bermain, maka di sini kita hitung cuacanya cerah ya. 1 kan tidak, berarti tidak masuk ya, karena yang kita cari adalah yang kondisinya iya. Terus kemudian cerah. Di sini cerah, nah, baru ketemu ya. Data nomor 9 cerah ya, bermain. Data nomor 11. Berarti ada 2. Jadi kita hitung 2/10. Kok 10? 10 adalah jumlah data dari ya yang bermain ya, 10 ya, sehingga 0,2. Nanti kita cari semua subset cerah, berawan, dan hujan, semuanya yang keputusannya adalah bermain atau kelasnya ya bermain ya. Di sini ya ada cerah, berawan, hujan. Kemudian suhu juga sama ya, suhu ada panas ya. Yang iya ini tidak iya ya, 1, 2. Oke, jadi panas juga ada 2 ya, 2 dibagi dibagi dengan 10
10 data yang iya, sehingga kita temukan nilai semuanya sampai di probabilitas berangin ya. Berangin ada benar sama salah ya. Berangin salah yang bermain ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 per 10, 0,6. Yang salah yang benar ada 4, yang salah ya yang ada 6. Oke. Nah, kalau sudah, maka selanjutnya adalah probabilitas kategori tidak ya, tidak. Jadi sama ya, cuacanya cerah, tidak bermain ada berapa. Nah, ini pernya ganti 4 ya, karena jumlah kelas tidaknya berjumlah 4. Jadi ada 3/4. Kita lihat cerah dan yang tidak. 1, 2, 3 ya, 3. Di sini cerah iya, berarti ada 3 ya, benar ya. 3 per jumlah data pada kelas tidak ada 4 ya. Jadi ada nilainya adalah 0,75. Sama, kita cari sampai habis, sudah selesai teman-teman. Selanjutnya kita buat tabel semacam ini untuk mempermudah teman-teman menghitung atau membaca. Ini nanti dari sini teman-teman harus bisa mengkonvertnya dia ke Excel ya, sebenarnya sangat gampang sekali. Oke, jadi di sini saya buat dari perhitungan probabilitas yang kita hitung dengan rumus, kemudian kita masukkan ke dalam tabel. Oke, jadi cuaca cerah yang kelas iya ini, yang tidak 0,75 ini ya. Ini. Oke, kita masukkan. Kalau sudah, kita sekarang masuk ke pengujian hasil klasifikasi NBC ini. Untuk klasifikasi kita pakai rumus yang ini ya. Kita contoh misalkan untuk klasifikasi data nomor 1 ya. Data nomor 1 yaitu dengan kondisi cuacanya cerah, suhunya panas ini ya. Cuacanya cerah, suhunya panas, kelembapannya tinggi, beranginnya salah. Nah, sekarang kita hitung teman-teman. Jadi di sini rumusnya adalah nilai probabilitas dari kelas yang akan kita hitung. Terus kemudian kita kalikan semuanya dengan probabilitas setiap masing-masing atributnya ya. Jadi kategorinya sama atributnya. Nah, sekarang kita coba untuk probabilitas kelas ya. Ya, berarti PC-nya di sini adalah kelas iya. Sini main iya. Nah, main iya atau kelas iya ini jumlahnya tadi adalah 0,71. Ini ya, 0,71. 0,71 terus kemudian kita kalikan sebanyak atributnya ini ya, atributnya ini. Jadi ini adalah untuk cuacanya cerah 0,2. Teman-teman lihat di sini, cuacanya cerah 0,2. Terus kemudian suhunya panas itu juga 0,2 di sini, suhunya panas ya. Suhu panas 0,2. Terus kemudian kelembapannya tinggi. Kelembapannya tinggi. Ini ya, 0,3. 0,3 di sini. Terus kemudian beranginnya salah. Beranginnya salah. 0,6 ya, 0,6. Ini 0,6. Jadi ini semuanya kita kalikan, kita dapatkan nilainya adalah 0,005112. Terus kemudian kita masuk ke kelas kategori tidak ya, yang masuk di tidak ini. Berarti PC-nya di sini adalah tidak. Tidak tadi adalah 0,29. Di sini kita ambil ya, kita masukkan di sini rumusnya untuk ini. Terus kemudian kita kalikan dengan seluruh jumlah subset yang atau kondisinya ya, kondisionalnya. Sini. Cuacanya cerah 0,07. Nilainya 0,5 sini. Ini ya. Terus kemudian apa ini? Kelembapannya tinggi. Kelembapannya tinggi ini. Ya. Terus kemudian beranginnya salah 0,5 ya. Beranginnya 0,5. Oke. Jadi kita kalikan semuanya dengan pada kelas tidak, nilai yang kita peroleh adalah 0,05437. Oke. Nah, kita ujikan dari rumus classifier ini, NBC ini ya, kita masukkan karena kita sudah memiliki nilai probabilitas bias setiap masing-masing atribut dan subsetnya. Terus kemudian kita masukkan ke rumus NBC nya. Terus selanjutnya kita
buat tabel kayak gini teman-teman. Jadi kelas iya, kelas tidak. Setelah kita hitung pakai rumus yang ini ya, yang classifiernya ini, maka di sini kita lihat untuk pengujiannya dari 14 record data tadi, bahwasanya yang saya blok hijau ini adalah yang paling tinggi nilainya di antara dua ya, iya dan tidak, ini lebih tinggi yang mana. Nah, pada data faktualnya, data faktual di sini ini adalah dari tabel ini ya, sesuai dengan tabel main ini, data latihnya tadi. Terus kemudian ini adalah hasil klasifikasinya yang dari biru ini ya. Ini kan tidak ya, masuk ke kelas tidak ya. Tidak masuk ke biru ya, terus tidak. Sekarang kita sesuaikan, diprediksikan. Fakta sama faktual, fakta sama klasifikasi ini kita samakan gitu ya. Ada yang miss enggak, semuanya ternyata sesuai. Dari data latih yang kita coba, ternyata NBC ini bisa 100% berjalan dengan baik ya. Record data semuanya sesuai. Nah, sekarang kalau misalkan kita punya studi baru atau data baru untuk memprediksi ini gimana? Kondisi cuacanya hujan, suhunya panas, kelembabannya tinggi, dan kondisi beranginnya benar gitu ya. Nah, ini nanti mau bermain apa tidak? Nah, ini kita bikin klasifikasinya, yaitu dengan memprobabilitaskan setiap masing-masing kelas, yaitu dari kelas ya, misalkan. Nah, seperti ini nilai probabilitas dari kelas ya tadi adalah 0,71. Benar ya. Terus kemudian dikalikan setiap masing-masing atribut jika cuacanya hujan gitu ya. Cuacanya hujan di sini yaitu 0,4. 0,4 kita kalikan dengan suhunya panas. Suhunya panas adalah 0,2. 0,2 dikalikan dengan kelembapannya tinggi. Nah, kelembapannya tinggi adalah 0,3 dikalikan dengan beranginnya benar yaitu 0,4. Oke, maka di sini diperoleh hasil 0,71 ya, dikali 0,4 dikali dengan 0,2 dikali 0,3 dikali 0,4, 0,006816. Terus kemudian untuk probabilitas main tidak, yaitu nilainya 0,29 tadi. Terus kita kalikan untuk cuaca hujan. Di sini cuaca hujan untuk kelas tidak adalah 0,25 dikali dengan suhu panas 0,5 dikali dengan kelembapannya tinggi 1 dikali dengan beranginnya benar adalah 0,5. Nah, di sini maka kita peroleh hasil 0,29 dikali 0,25 dikali 0,5 dikali 1 dikali 0,5, 0,018125. Oke, dari kedua ini teman-teman bisa lihat ya, katakanlah ini kita tulis di sini sebagai data klasifikasi yang record ke-15. Di sini kita peroleh 0,006816. Di sini kita peroleh 0,018125. Oke, nah ini udah otomatis biru ya. Oke, jadi di sini prediksinya adalah, di sini klasifikasi hasilnya adalah tidak gitu. Oke, jadi yang ini adalah teman-teman menilai untuk tingkat ini ya, tingkat akurasinya dilihat dari data faktual, terus kemudian kita klasifikasikan mana yang sesuai dan tidak. Tapi kalau ini biasanya kita pakai untuk prediksi, di mana dia belum kita ketahui nanti hasilnya dia masuk di kelas yang mana.
gitu. Nah, setelah kita lakukan perhitungan dengan naib bias tadi, NBC tadi ya, kita memperoleh bahwasanya data yang baru ini, data ke-15, dia adalah dengan klasifikasinya tidak bermain gitu. Nah, kalau nanti misalkan teman-teman mau menghitung nilai akurasi, nanti mana saja yang tidak sesuai pada kelas faktualnya, itu nanti yang akan teman-teman hitung sebagai nilai persentase berapa persen bias ini bisa melakukan klasifikasi pada data yang teman-teman miliki. Oke, mungkin cuman sekian nanti gitu ya, cuman ini aja yang bisa saya sampaikan tentang metode naib bias. NBC ini sangat mudah sekali ya teman-teman, easy, sangat mudah sekali untuk naib bias seperti ini. Maka silakan nanti berlatih kembali bagaimana diimplementasikan di bahasa pemrograman atau di Excel juga sangat gampang sekali. Nanti teman-teman tinggal ini sorot ke sel-selnya saja, dengan mengalihkan seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton. Kalau perlu ada diskusi atau yang perlu ditanyakan dari saya, bisa di kolom komentar. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.